Lu hari ini kita ngapain nih Lu? Hari ini tuh kita lagi ada acara karantina pemilihan putra-putri pendidikan Indonesia 2025. Nah sekarang kita lagi ajak mereka untuk tour di Victoria Square. Ini lagi di Marketing Gallery. Thank you Prof. Udah dateng nih. Makasih ya. Wah, Luar biasa. thank you nih. Semuanya. Udah terkirim semua ya? Sudah. Halo. Sip. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Saat ini kita bakal ngobrol sama para pemenang ini, putra putri pendidikan ya, Indonesia 2024 ya. Tahun lalu, wah tapi masih fresh. Hari ini kita di acara putra putri pendidikan Indonesia 2025. Ini Mas Feby keren banget dah ininya dah. Nah, udah ada Mas Feby di belakang layar. Yes. Wih, kedengeran gak tuh? Ya. Oke, ini dadakan juga, senang banget ini. Ya, bisa ketemu sama kalian berdua nih, ya kan? Ada Rameza Atira Syafika, winner remaja putri pendidikan Indonesia 2024. Hai. Cantik sekali. Terima kasih. Ini. Kemudian juga ini gak kalah ganteng. Wah, ada Randy Taufik. Randy Taufik ini winner Putra Pendidikan Indonesia 2024. Nama lengkapnya Randy Taufik Widiarsa Kusuma Adipura. Wah, kayak piala tuh, piala Adipura. Iya, Oke, boleh kita ngobrol-ngobrol nih gimana latar belakangnya, terus kenapa ikutan Putra Putri Pendidikan yang 2024 ya. Oke, silakan dari ladies first mungkin. Oh, ladies first, oke. Ladies mungkin. first. Mungkin saya perkenalan dulu ya. Boleh dong, teman-teman. kenalan Halo dulu, semuanya, iya. perkenalkan nama aku Rameza Atira Syafika dan aku sebagai winner putri remaja di yang remaja Putra ya, Putri oke. Pendidikan Indonesia. Dan sekarang aku masih kelas 11, insya Allah tahun depan, tahun ini berarti ke kelas 12. Kelas 12. Iya, jadi masih Iya, di iya. SMA, aku bersekolah di Lembang kebetulan. Bandung. Iya, di Wey, Bandung. deket sama Kang Feby nih. Betul, Oh, iya. kenal dari Bandung, Iya, teman-teman mantap, semua, iya. saya dari Bandung. Kebetulan sekarang masih SMA juga. Alasan saya mengikuti Putra Putri Pendidikan karena saya ingin mencari kegiatan yang positif. Karena kebetulan saya itu siswa-siswi asrama. Saya tuh siswi asrama. Iya. Jadi untuk mengisi kekosongan, mungkin kalau misalkan lagi bosen di asrama, aku mengikuti kegiatan yang positif seperti ini biar kalau misalkan keluar sekolah tuh ada kegiatan yang baik yang aku lakukan gitu. Mantap. Alhamdulillah gitu, betul. Kenalannya? Ada lagi? Ada mungkin udah cukup Oke. perkenalan dari aku. Sip. Next, Randy. Oke, terima kasih kesempatannya Kak. Izin perkenalkan kembali, nama saya Randy Taufik Widiarsa Kusuma Adipura, winner Putra Pendidikan Indonesia 2024. Sebelumnya mungkin saya biasa dipanggil Randy, sedang berkuliah semester akhir nih. Ya, lagi nyusun skripsi juga dan alhamdulillah insya Allah nanti Agustus sidang. Jadi mohon doanya semoga lancar. Bebas ya buat Dan untuk sidangnya, latar iya. belakangnya sendiri kenapa saya mengikuti Putra Putri Pendidikan, karena memang berawal dari basic pendidikan saya sendiri. Dari advokasi saya mengambil parenting, terkait parenting. Parenting? Betul, terkait parenting. Wow, masih muda udah, wah, Iya. udah melihat pandangan ke depan ya. Betul. Tapi untuk dari advokasi saya sendiri itu difokuskan kepada keterikatan antara orang tua dan anak seperti itu, karena memang dari latar belakang saya sendiri yang kebetulan anak broken home. Jadi memang saya mengambil daripada sil-silah daripada diri saya sendiri dan saya membagikan kepada orang-orang bahwasanya bagaimana cara kita sebagai anak broken home itu bisa berdamai dengan keadaan, apalagi dengan orang tua seperti itu. Salut. Dari keresahan ya memberikan solusi. Keren.
Alhamdulillah. Nah, itu tadi udah sharing advokasinya ya. Iya. Nah, kalau gitu kamu ada advokasi apa? Oke, aku ada advokasinya. Jadi Iya. kebetulan aku itu punya adik-adik asuh di rumah. Hah? Iya, Kamu masih adik asuh. kelas 12 kan nih, calon kelas 12 Iya, tapi punya betul. adik asuh. Punya adik asuh di Wah. rumah. Karena kebetulan Iya, gimana? nggak semua orang di sekitar rumah aku tuh memiliki kesempatan untuk sekolah non formal. Kebanyakan mereka tuh Iya, tidak iya. bisa bahasa Inggris nih kakak. Iya, Dan iya, kebetulan aku basicnya sekolah internasional yang Wow. dimana aku bisa membagikan mungkin sedikit pembelajaran mengenai bahasa Inggris. Kebetulan ada sekitar 12 adik asuh di sekitar rumahku. 12? Iya, 12 gitu. Luar Jadi kadang kalau biasa. misalkan saya lagi pulang, ada waktu, mereka pada kumpul buat belajar, buat kumpul. Kadang kita juga main ke perpustakaan kayak gitu. Ada jadwal-jadwal rutinnya ya? kamu? Mungkin kalau jadwal gak ada, menyesuaikan Menyesuaikan aktivitas iya, kamu ya? aktivitas aku Iya, juga iya, gitu. Wah, keren Makasih banget ini. aku. Ini masih muda-muda tapi punya tujuan, arah ya kan, Betul. untuk membantu banyak orang. Iya, betul. Wah, oke. Nah, kamu kan udah ikutan nih Iya. di Putra Putri, khususnya Putra Putri Pendidikan. Nah, apa pengalaman yang kalian rasakan waktu ikutan kompetisi ini ya? Ini kan kompetisi pasti punya value-value-nya. Nah, silakan. Mungkin kalau dari saya pribadi ya Iya. untuk mengikuti Putra Putri Pendidikan, pertama yang saya rasakan adalah rasa insecure ya. Mm. Pertama kali mengikuti tingkat Tapi bisa Jawa menang Barat. ya, insecure. Karena mungkin dari insecure itulah kita bisa mengimprove diri jauh lebih baik Oke. seperti itu. Yes, good. Melihat dari pemilihan regional yang waktu itu juga banyak sekali orang-orang hebat, belum lagi ke tingkat nasional, melihat winner-winner dari daerah-daerah lain Iya. yang mereka sangat-sangat keren sekali dari advokasi dan lain-lain. Dan kalau misalkan ketika udah jadi juara rasanya jauh lebih berat lagi ternyata. Oh gitu ya, lebih berat lagi ya. Iya. Ya, karena kita Makin insecure lagi nggak nih? ya mungkin sedikit Sedikit lebih ya. insecure, tapi dari aku pribadi untuk menyikapi rasa insecure itu, Iya. bahwasanya insecure itu adalah tanda dari batasan tubuh sendiri, bahwasanya saya udah mencapai titik batas zona nyaman saya sendiri seperti itu. Untuk bisa berkembang jauh lebih baik, artinya saya harus mengembangkan kembali kan zona nyaman tersebut. Iya, Jadi rasa betul. insecure itu saya jadikan motivasi bahwasanya saya harus bisa setara agar bisa menghilangkan rasa insecure tersebut. Dan alhamdulillahnya bisa menjadi seorang winner dari kemarin gitu. Nah, pasti banyak kenalan-kenalan baru. Betul. Betul. Relasi Opportunity apalagi. baru gitu. Iya, kalau udah flashback setahun, perbandingannya gimana dari sebelum mengikuti sekarang mengikuti? Oke, kalau dari sebelum mengikuti sampai sekarang mengikuti banyak sekali perubahan yang saya rasakan selama menjadi winner Putra Pendidikan. Saya tuh basicnya adalah sebagai anak IT. Anak IT? Anak IT. Serius nih? Coding, ya. CSS, JavaScript dan lain. Sekarang AI juga Betul. ini juga dong ya? Ya, betul, lagi booming banget Lagi tuh. booming betul. ya? Dan di kampus, apalagi lingkungan tempat saya kuliah itu, biasanya mahasiswanya tuh jarang sekali ada orang yang ngobrol. Iya, Biasanya iya. kayak kalau nggak sibuk di laptop, Iya, iya, di habis depan- itu main game, Main game. atau nggak nonton Di film. depan layar lah ya Betul. pokoknya ya. Jarang sekali yang Iya. namanya berbicara atau interaksi dan lain-lain. Apalagi waktu COVID-19 itu kan full di rumah. Iya, iya. Dikasih tugas ngoding dan lain-lain itu full di kamar, gak ada Oke. ngomong sama sekali, dan itu cukup berpengaruh kepada public speaking saya. Oke. Benar-benar waktu pertama kali ikut pageant tuh Iya. terbata-bata dan lain akhirnya seperti itu. Dan setelah mengikuti Putra Putri Pendidikan, alhamdulillah public speaking saya jauh lebih bagus, manner saya jauh lebih baik, dan saya alhamdulillahnya juga berkat advokasi yang saya bawakan tersebut terkait parenting, Iya. hal-hal yang membuat saya sakit hati terhadap orang tua saya, hal-hal yang membuat saya merasa tidak sreg dengan orang tua saya, semuanya bisa mencapai titik di mana saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Itu sih yang saya bisa banggakan. Keren Keren, sekali, betul. Betul. Kalau kamu Keren. gimana? Kalau aku, Iya. perbedaannya mungkinnya aku lebih mengenal diri aku lebih dalam. Oh, Karena- gitu. betul. Malah jadi- malah aku melihat diri aku, ternyata aku tuh bisa loh kayak gini. Oh, Karena dulu aku oke. gak pernah kepikiran sama sekali untuk menggunakan crown, berbicara di depan umum, Iya, iya. apalagi menjadi seorang putra putri. Karena for your information, dulu aku tuh tomboy banget. Gitu, aku tuh sukanya mainnya keluar, aku gak bisa pakai heels, aku gak bisa make up, dan aku tidak berpikiran kalau misalkan aku tuh akan menjadi seperti sekarang, yang duduk anggun, menggunakan iya. make up, menggunakan crown. Iya.
setelah saya mengikuti putra-putri pendidikan, ternyata hal seperti itu bukan hal yang mustahil. Apalagi dengan saya bisa mengembangkan banyak seperti soft skill, seperti itu yang bisa mencapai titik saya sekarang gitu. Jadi kalau misalkan melihat diri saya yang dulu dan mungkin Ramiza kecil melihat Ramiza yang sekarang, Ramiza akan sangat bangga bisa seperti ini karena kamu telah mengenal diri kamu lebih dalam dan bangga terhadap apa yang pernah kamu lakukan selama ini, Ramiza. Wih, keren banget itu, semua pada tepuk tangan. Ini kita lagi live nih, banyak yang nonton. Waduh, yes. Dan aduh senang sekali saya bisa ngobrol sama kalian berdua karena banyak sekali nih juga yang nonton juga bisa mendapatkan insight-insight karena sebagai teman-teman anak-anak muda gitu kan ya bisa memberikan inspirasi. Tadi kan punya advokasi, punya tujuan hidup. Nah, saya mau tanya juga apa yang menjadi cita-cita atau impian dari kalian berdua nih? Oke, mungkin dari meja ya. Oke, boleh silakan. dari aku. Cita-cita aku ya, karena aku masih SMA, aku pengen jadi dokter gigi. Pengen jadi dokter gigi? Cita-cita aku pengen jadi dokter gigi. Karena menurut aku dokter gigi itu seru ya, kita menggunakan alat, kita melihat keestetikan kan kedokteran gigi. Tapi aku juga pengen jadi dokter gigi anak. Oh iya, karena kan kalau tadi kamu punya adik-adik asuh kan. Dan mereka tuh aku lihat kesehatan mulut dan lain-lainnya tuh mereka kurang diperhatikan. Anak-anak mereka banyak makan permen, jadinya giginya pada bolong, giginya pada kurang bagus mungkin ya. Jadi dari sana memotivasi aku, kayaknya kalau misalkan jadi dokter gigi, aku pengen jadi dokter gigi anak. Apalagi anak-anak yang mungkin perekonomiannya kurang, karena kan dokter gigi tuh mahal ya perobatannya gitu. Aku pengen langsung terjun ke sana. Mantap, semoga impiannya tercapai. Amin. Andy, silakan. Kalau dari aku pribadi sebenarnya untuk mengikuti putra-putri pendidikan itu sebenarnya emang tujuannya untuk mengejar cita-cita ya. Pertama Randy tuh pengen jadi seorang pramugara. Pramugara karena akhirnya mengejar putra-putri pendidikan biar ada value-nya seperti itu. Namun pada akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya aku lebih suka berbisnis pada akhirnya. Bisnis seperti itu. Dan aku juga sekarang lagi membuka les untuk anak-anak sebelum masuk SD gitu loh. Kerjasama dengan teman-teman. Kan jago IT. Ya betul. Jadi kalau IT dia nggak aku jadikan satu tujuan gitu. Itu lebih ke sampingan aja gitu. Oke, nah kalian kan udah memenangkan nih kompetisi Putra-Putri Pendidikan Indonesia 2024. Nah, apa yang menjadi rahasia suksesnya atau core value ya atau yang inspirasi buat orang lain nih? Kalian bisa share, silakan. Mungkin kalau dari saya pribadi ya untuk rahasia sukses yang aku rasakan itu pertama teman-teman harus percaya dulu pada diri teman-teman sendiri. Kita mempunyai kelebihan dan kekurangan yang semua orang juga pasti memiliki hal tersebut seperti itu. Tapi bagaimana cara kita menyikapi kekurangan kita, bagaimana cara kita bisa menonjolkan kelebihan kita, itulah yang bisa membuat kita jauh lebih beda ke depannya. Mungkin siapa sangka dulu itu saya benar-benar kuliah tuh setelan yang anak IT, mungkin kakak tahu ya kayak setelan kemeja flanel, di kacamata, tas yang cuman ala kadarnya. Dan sekarang saya udah dengan setelan yang seperti ini. Transformasinya sangat beda ya. Bisa public speaking ke orang lain, bisa ngobrol dengan orang lain, relasi dan nggak grogi pas podcast nih. Iya, nggak grogi. Mungkin dulu waktu saya tidak memberanikan diri pada awalnya mengikuti pageant, mungkin saya masih kayak gimana ya gitu, masih anu-anu dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya saya bisa sampai sejauh ini karena saya percaya pada diri saya sendiri. Ketika semua orang ingin berubah, pasti Tuhan memberikan jalan tersebut untuk kita bisa berubah. Amin. Siap. Mungkin dari aku, lakukan semuanya dengan maksimal. Jadilah berbeda di setiap apapun situasi itu. Jadilah menonjol dengan diri kalian sendiri. Dan kalau misalkan di Putra-Putri Pendidikan, pasti kalian banyak perjalanan yang akan kalian lalui. Kalian harus melakukan itu dengan sangat-sangat maksimal sekali kalau misalkan dari aku. Dan jangan lupa untuk selalu minta restu sama orang tua karena benar-benar ayah ibu itu yang selalu mensupport saya. Mungkin kita harus selalu dekat dengan mereka ya. Kalau misalkan dari saya gitu ya. Restu orang tua nomor 1. Keren banget. Thank you teman-teman udah meluangkan waktu nih untuk sharing konten gitu kan, semoga bisa bermanfaat ya buat yang nonton. Nah ini jadi
idola nih, ya kan? Inspirasi. Kalian berdua jadi sosok inspirasi kan, banyak orang anak-anak muda yang nggak tahu arahnya, mungkin hal-hal yang nggak benar, tapi teman-teman memilih untuk stay positif, terus berkarya gitu kan, dan juga mengembangkan potensi dalam diri. Sekali lagi sukses ya buat kalian berdua. Terima kasih. All the best. Nah teman-teman bisa ikutan sosok-sosok mereka berdua nih. Nah teman-teman juga mungkin bisa ikutan di tahun depan ya. Ini 2025, 2026 ada lagi nanti putra-putri pendidikan Indonesia bisa ikutan dan bisa mengikuti jejak dan juga membuka peluang buat kapasitas dan juga potensi dalam diri. Oke teman-teman, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Arman dan juga bersama dengan Randy Taufik dan Rameza Atira. Bye-bye. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Arman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama.